Setiap sore, rumah kami selalu ramai. Bukan karena tawa ceria, tapi karena suara-suara kecil yang saling bersahutan. Suara Rara, putri kecilku yang berusia 5 tahun, seringkali menjadi yang paling lantang. "Tidak mau," atau "bukan begitu," adalah kalimat favoritnya. Aku sering merasa lelah, bingung, dan kadang, jujur saja, sedikit marah. Mengapa Rara selalu membantah? Apakah aku melakukan kesalahan sebagai ibu? Rara adalah anak yang ceria, penuh energi, dan sangat ingin tahu. Matanya selalu berbinar saat melihat hal baru, dan tangannya tak pernah diam menjelajahi setiap sudut rumah. Tapi di balik keceriaannya, ada sisi Rara yang membuatku sering menghela napas panjang. Sifatnya yang selalu ingin melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Jika aku memintanya memakai baju biru, ia akan bersikeras memakai baju merah. Jika aku menyuruhnya makan sayur, ia akan membuang sendoknya. Suamiku Rama sering menenangkanku. "Mungkin Rara sedang mencari jati dirinya, sayang. Tapi bagiku itu terasa seperti tantangan setiap hari." Suatu pagi kami berencana pergi ke taman bermain. Rara sangat antusias. "Rara mau pakai sepatu yang ada lampunya," serunya. Aku sudah menyiapkan sepatu kets yang nyaman. "Sayang, pakai sepatu ini saja ya, biar tidak capek lari-lari." Tapi Rara menggeleng kuat. "Tidak mau yang ada lampunya." Perdebatan pun mulai. Aku mencoba menjelaskan, membujuk, bahkan sedikit mengancam. Akhirnya, dengan wajah cemberut, Rara memakai sepatu pilihannya. Sepanjang perjalanan, aku merasa kesal. Mengapa ia tidak bisa mendengarkan saja? Di taman, Rara berlari ke sana kemari dengan semangat. Tapi tak lama ia terjatuh. Lututnya lecet dan ia mulai menangis. Aku segera menghampirinya. "Kan mama sudah bilang, pakai sepatu yang ini saja. Sepatu yang ada lampunya itu licin, sayang." Rara hanya menangis semakin kencang. Aku menggendongnya. Hatiku campur aduk antara khawatir dan rasa, "Aku sudah bilang kan?" Beberapa hari kemudian, insiden yang lebih besar terjadi. Rara sedang bermain dengan balok-baloknya. Aku melihatnya kesulitan menyusun menara yang tinggi. "Rara, coba mama bantu. Begini caranya biar tidak jatuh." Tapi Rara menepis tanganku. "Tidak mau, Rara bisa sendiri." Ia berteriak, wajahnya memerah. Aku terkejut, belum pernah Rara semarah itu. Aku merasa gagal. Apakah aku terlalu memaksakan kehendak? Apakah aku tidak memberinya ruang? Malam itu aku menceritakan kejadian itu pada Rama. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Rama. Rara selalu membantah. Aku takut dia jadi anak yang keras kepala dan tidak mau diatur. Rama memelukku. "Mungkin kita perlu melihat dari sudut pandang Rara, sayang. Apa yang sebenarnya dia rasakan?" Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Saat Rara sedang asyik menggambar, aku duduk di sampingnya. "Rara, mama mau tanya sesuatu. Kenapa Rara suka sekali bilang tidak mau kalau mama minta sesuatu?" Rara melihatku. Rara mau coba sendiri." Suaranya sangat pelan. Aku terdiam. "Coba sendiri? Maksudnya?" tanyaku lembut. Rara mengangkat kepalanya. "Iya, Rara mau bisa sendiri, kayak mama." Aku melihat matanya. Ada keinginan kuat di sana. Keinginan untuk mandiri, untuk membuktikan bahwa ia mampu. Selama ini, aku selalu melihatnya sebagai membantah, padahal ia hanya ingin mencoba. Aku memeluknya erat. "Maafkan mama, sayang, mama tidak mengerti." Sejak saat itu, aku mulai mengubah caraku. Aku memberinya pilihan, bukan perintah. Rara mau pakai baju biru atau baju merah hari ini? Atau Rara mau makan sayur brokoli atau wortel? Aku juga memberinya kesempatan untuk mencoba. Bahkan jika itu berarti akan ada sedikit kekacauan atau kesalahan. Aku membiarkannya menyusun baloknya sendiri, meskipun menaranya seringkali roboh. Aku membiarkannya memakai sepatu yang ada lampunya, tapi aku juga mengingatkannya untuk hati-hati. Perlahan, Rara mulai berubah. Ia masih punya semangatnya yang kuat,
Tapi kini ia lebih mau mendengarkan. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa dihargai dan dipercaya. Aku belajar bahwa di balik setiap tidak mau seorang anak, seringkali ada keinginan tersembunyi untuk mandiri, untuk bereksplorasi, untuk merasa mampu. Tugas kita sebagai orang tua bukanlah memadamkan semangat itu, melainkan membimbingnya agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri. Jadi para orang tua, mari kita coba melihat lebih dalam. Dengarkan bukan hanya kata-kata mereka, tapi juga hati mereka. Beri mereka ruang untuk mencoba, untuk berbuat salah, dan untuk belajar. Karena disitulah keajaiban pertumbuhan seorang anak dimulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa!